Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini materi bahasa Indonesia akan dimulai dengan pembacaan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh KM-nya. Boleh? Silahkan Tazki. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, and you miss? Alhamdulillah, I'm fine too. Oke, how do you feel today? Apakah perasaannya hari ini? Hari ini aku gembira. Ada yang gembira hari ini? Nih, Anin, Akila, Alika. Wih, semuanya gembira. Ada yang semangat hari ini? Aku. Ada yang excited hari ini? Oh banyak ya. Ada yang Miss, kayaknya hari ini aku unwell deh, kurang sehat, agak batuk-batuk, atau hari ini aku baru masuk sekolah, jadi unwell, kondisinya kurang enak. Ada? Oh siapa? Anissa. Gak apa-apa ya. Semoga dengan Anissa semangat terus di sekolah bisa lebih sehat lagi. Cepat sembuh ya Anissa. Oke? Siap. Hari ini semangat belajar bahasa Indonesia? Semangat. Oke. Kita cek dulu kehadiran ya. Yang hadir boleh bilang hadir Miss gitu ya. Kalau ada temennya yang sakit boleh dikasih tahu Miss-nya sakit Miss gitu ya. Oke? Do you understand? Yes. Yang pertama Alika hadir. Anin, Anissa, Akila, Aulia, Azmi. Oke, good job. Davina. Oke. Danin beren. Deandra. Dinar. Fajria. Farha. Vina. Sakit. Semoga Vina lekas sembuh ya. Amin. Hasna. Haura. Oke. Kanza. Nazia. Nazifa. Queen. Raisya. Raya. Sherin. Tazki. Velove. Zalfa. Good. Alhamdulillah yang sakit ternyata Vina ya. Vina sakit apa? Kurang tahu. Semoga Vina lekas sembuh ya. Next, kita akan memulai pelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu Pancasila yang akan dipimpin oleh Tazki. Yang lain diharapkan berdiri. Oke.
proklamasi sedia berpegang untukmu. Pancasila selamat rakyat urusan bangsa, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo Oke. Silahkan duduk. Thank you, Taski. Next, agar kita lebih fokus lagi hari ini, ya, kita akan melakukan teknik pernafasan stop, ya. Take a breath, tarik nafas, tahan beberapa detik, jangan beberapa jam, ya. Beberapa detik lalu hembuskan. Nanti Miss ada soundnya di sini, ya. Coba. 1 minute fokus. Oke, silakan dipejamkan matanya agar kita hari ini materinya lebih fokus. Tarik nafas perlahan. Tahan sekitar 10 detik. Coba rasakan udara segar pagi hari. Hembuskan. Lagi, kita tarik lagi nafasnya. Lalu hembuskan. Boleh atur sendiri, tarik nafas agar lebih fokus, lebih semangat belajarnya, lebih bisa menerapkan materi hari ini. Oke, cukup ya. Nah, biar kita lebih fokus lagi nih, biar lebih semangat juga ya, insya Allah. Kita akan ice breaking dulu. Tepuk fokus. Ayo fokus, ayo fokus, ayo fokus. Siap belajar, siap belajar, siap belajar. Kita harus selalu fokus, terus fokus lagi. Ayo kawan, kita fokus. Oke, boleh diulangi satu kali lagi ya. Oke. Time to begin the second lesson. Tepuk fokus. Ayo fokus, ayo fokus, ayo fokus. Siap belajar, siap belajar, siap belajar. Kita harus selalu fokus, terus fokus lagi. Ayo kawan, kita fokus. Oke, jadi lebih semangat ya fokusnya hari ini, betul? Gara-gara tepuk apa? Tepuk fokus ya. Next, kita akan sebelum belajar juga, kita akan review time. Review materi sebelumnya, pertemuan yang sebelumnya. Di sini ada yang mau bantu Miss mereview dulu? Boleh. Gimana? Kemarin kita sudah belajar tentang Cerita fantasi. cerita fantasi, betul? Betul. Cerita fantasi itu apa sih? Cerita fantasi adalah tulisan yang menggambarkan perbuatan, pengalaman, dan kejadian berdasarkan angan-angan, khayalan, atau imajinasi penulis. Oke, ya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Cerita fantasi itu cerita atau cerita rekaan yang menampilkan kejadiannya, tokohnya yang tidaknya. Seperti apa contohnya? Cinderella. Ada nggak sepatu kaca? Ada ya sekarang mah ya. Dulu mungkin hayalan, siapa yang mau pakai sepatu kaca gitu ya? Insya Allah ya. Sudah paham tentang cerita fantasi? Sudah. Good. Next. Muasofat for this week. Ini ada Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Boleh dibaca dulu Arabnya dalam hati aja. Nah, Miss bacain artinya ya. Kita harus ini apa intinya? Kita harus selalu mengingat dan bersyukur kepada Allah.
Kalau yang sesuai di Al-Quran berarti kita juga sebagai mukmin yang baik pasti harus melakukan. Allah suruh kita untuk bersyukur, maka harus bersyukur. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Semuanya memiliki makna dan tujuan. Termasuk lalat. Lalat sangat kotor bukan? Betul? Betul. Tapi ada nggak sih maknanya lalat itu? Ada tujuannya nggak sih? Ada ya. Tujuannya apa? Biar kita menjaga kebersihan. Betul? Betul. Jadi seekor lalat pun pasti ada tujuannya kalau Allah ciptakan. Ya? Paham? Paham. Terus, dengan mengenal kebesaran Allah untuk menambah keimanan kita. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengenal akan kebesaran Allah, tentunya kita semakin menambah keimanan. Betul nggak? Oh, ternyata kalau misalnya kalian mabit nih, suka ada kajiannya kan? Kalian harus kayak gimana itu bisa menguatkan iman kalian. Betul? Betul. Next. Itu semoga selalu dipakai di keseharian kalian, ya. Sekarang ada pertanyaan pemantiknya di sini, ya. Yang pertama untuk materi hari ini. Miss mau nanya, pernah nggak sih kalian membuat sesuatu dengan langkah-langkah tertentu? Pernah. Kira-kira apa contohnya? Siapa aja boleh. Langkah, aku pernah Miss lihat langkah-langkah membuat Lego. Tahu Lego? Siapa yang pernah buat Lego? Pernah? Pernah? Itu ada langkah-langkahnya kan? Nah, berarti kalian semua sudah pernah membuat sesuatu dengan langkah-langkah. Ya. Terus ada, mengapa sih kita tuh perlu mengikuti urutan langkahnya? Kira-kira kenapa? Biar nggak salah langkah. Misalnya nih bikin Lego ya, Anin. Kalau bikin Lego, misalnya ada satu aja yang nggak diikutin langkahnya, apa bisa nanti Legonya jadi Pikachu? Nggak bisa ya. Makanya harus mengikuti langkah-langkahnya. Next, ada yang ketiga. Apa yang terjadi kalau kita nggak ngikutin langkahnya? Apa yang terjadi kira-kira? Ada yang mau jawab? Siapa aja boleh. Apa, Alika? Kalau kita nggak ngikutin langkahnya, kira-kira kenapa? Kira-kira bisa apa? Bisa nggak? Bisa nggak jadi, Miss, Pikachu-nya gitu ya. Bisa nggak jadi, Miss, misalnya Alika mau buat omelet, bisa nggak jadi, Miss, omeletnya. Gitu ya. Yang lain paham? Terus, bisakah kalian menyebutkan contoh kegiatan yang memiliki langkah-langkah tertentu tadi? Bisa nggak? Contoh apa yang memiliki langkah-langkah? Resep makanan. Resep makanan. Terus? Membuat origami, betul. Di origami pasti ada langkah-langkahnya, betul? Betul, di belakangnya. Kalau mau buat burung ya. Kalau mau buat kapal gitu. Next. Ada lagi? Rakit mainan, betul Sherin. Banyak banget permainan yang harus dirakit ya zaman sekarang, betul? Atau enggak gimana sih cara mainnya? Kayak gitu ya. Nanti ini kita akan pelajari, oke? Nah, tujuan pembelajarannya. Oke, tujuan. Siapa yang mau bantu baca tujuan pembelajaran? Baca aja. Oke, tujuan pelajarannya. Setelah kalian mengikuti kelas hari ini, kalian akan bisa menjelaskan pengertian teks prosedur. Teks prosedur itu apa sih? Nanti harus udah tahu ya. Terus yang kedua, kita akan mengenali kebahasaannya. Apa aja kata-kata yang harus ada di teks prosedur? Apa aja yang harus ada di teks prosedur? Yang ketiga, nanti setelah ini kalian harus bisa menulis teks prosedur. Yang keempat, mempresentasikan hasil karya kelompok kalian. Sampai sini, do you understand? Yes. Kita masuk ke
materinya ya. Yang pertama, boleh dibacain sama Sherin pengertian. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contohnya, resep makanan, rujukan buat permainan, atau petunjuk penggunaan alat. Oke, thank you Sherin. Sherin, jadi apa sih kesimpulannya? Teks prosedur itu teks yang isinya tentang langkah-langkah. Contohnya ada resep makanan, ada panduan bermain, terus petunjuk cara menggunakan alat. Ya, sampai sini paham ya? Intinya teks prosedur itu tentang langkah-langkah membuat sesuatu. Yang pasti kalau mau membuat sesuatu ada tujuan. Tujuannya apa? Misalnya cara membuat cake. Itu ada tujuannya untuk apa? Agar kita bisa tahu cara membuat kue gitu ya. Cara membuat puding. Berarti tujuannya apa? Agar kita bisa tahu cara membuat puding. Itu tujuannya. Teks prosedur pasti judul dan tujuannya harus sama, harus sesuai. Gitu ya. Gampang kan, easy peasy? Insya Allah. Sekarang kita coba amati dulu video yang di depan. Silahkan boleh ditonton. Ada banyak cara yang bisa dilakukan agar tubuh tetap sehat. Mulai dari cara paling sederhana hingga cara yang membutuhkan waktu luang. Biasanya, apa yang sering kamu lakukan? Kini ada banyak komunitas olahraga yang bisa kamu temukan. Dengan olahraga yang benar dan tepat, peredaran bisa menjadi lancar. Bahkan, pakar kesehatan mengatakan sebaiknya olahraga dilakukan minimal 150 menit tiap minggu. Tidak hanya olahraga, makan dengan konsumsi gizi seimbang menjadi salah satu upaya gaya hidup sehat. Jadi, memperhatikan pola dan porsi makan juga sangat penting. Olahraga dan makan makanan bergizi seimbang akan percuma jika kita tidak istirahat dengan cukup. Tidur adalah kebutuhan mendasar untuk menerapkan gaya hidup sehat. Mengurangi konsumsi makanan manis juga penting untuk mencapai tubuh sehat. Asupan gula yang berlebihan dapat memicu berbagai penyakit. Selain beberapa hal tersebut, masih ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencapai gaya hidup sehat. Cara yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah dengan membiasakan rutin minum air mineral. Karena lebih dari 50% tubuh manusia terdiri dari air. Jadi, air mineral yang mengandung mineral alami bisa membantu kinerja tubuh menjadi lebih baik dan membantu kita untuk mencapai gaya hidup sehat. Mineral alami juga berperan aktif dalam merawat fungsi fisiologis dan struktural tubuh. Kampanye air minum sehat mineral ajak kita semua untuk terapkan gaya hidup sehat. Dimulai dari minum air mineral berkualitas seperti Le Mineral. Saksikan informasi ini di Metro TV dan Instagram Le Mineral @Mineral untuk health ingredients lainnya. Air mineral jelas Le Mineral. Ya. Oke, Miss mau nanya nih, kira-kira video ini video prosedur atau video apa? Prosedur, karena ada apanya? Langkah-langkahnya. Misalnya dulu ya. Coba, apa sih tujuan dari video tersebut yang tadi? Siapa yang mau jawab? Siapa aja boleh. Oke. Menjaga tubuh agar sehat ya. Terus bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh? Kata di video. Oh, boleh. Rizky, wait. Makan dengan gizi seimbang, terus rutin minum air. Rutin minum air. Next, hal apa aja sih yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh di dalam video tadi? Oh, boleh.
Istirahat yang cukup, olahraga, jaga pola makan dan gizi yang teratur. Sudah? Oke, cukup ya. Benar. Hal apa aja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh? Dengan video tadi kita jadi tahu ya, hal apa aja yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Ada minum air yang cukup, katanya. Kalau udah makan, lalu minum yang teratur, tapi kita tidak menjaga pola tidur kita, akan sehat juga tidak? Tidak, ya. Jadi harus mengikuti urutannya juga benar? Sesuai dengan video teks prosedurnya? Iya. Next, topik apa sih yang bisa kita gunakan dari video tersebut jadi teks prosedur? Siapa yang mau jawab? Oke. Apa? Topik apa yang dapat digunakan? Membuat teks prosedur apa? Langkah-langkah apa? Menjaga kesehatan tubuh. Langkah-langkah menjaga kesehatan tubuh. Nah, kita juga buat teks prosedur bisa dari video ya. Kita lihat video nih. Berarti kita bisa nih dilihat dari iklan. Kita bisa nih lihat gimana langkah-langkahnya menjaga kesehatan tubuh gitu ya. Jadi idenya pasti bisa dari mana aja. Oke? Oke, sekarang ini gambar yang di sini sudah sesuai tidak dengan tema tadi yang ada di video? Video tadi tentang temanya apa? Menjaga kesehatan tubuh. Nah, di sini Miss bikin teks prosedur tentang langkah-langkah pola hidup sehat. Sesuai tidak ya dengan video tadi? Sesuai ya. Bisa masuk teks prosedurnya? Bisa. Urutannya ada berapa nih kira-kira? Ada 4. Yang pertama, makan seimbang katanya ya. Yang kedua, olahraga teratur. Ketiga, minum air. Keempat, tidur yang cukup. Jangan lupa istirahat yang cukup. Itu termasuk teks prosedur ya. Next. Ternyata teks prosedur juga ada apanya? Ciri-cirinya loh. Ada ciri-ciri. Miss bacain dulu ya. Ciri-ciri teks prosedur. Di dalam teks prosedur itu yang utama harus memiliki tujuan. Tujuannya. Nah, Miss terus isinya apa? Isinya tentang langkah-langkahnya seperti apa? Ya, langkah-langkah tadi menjaga kesehatan tubuh itu seperti apa? Ya, langkahnya bagaimana? Lalu yang ketiga ada menggunakan kata perintah. Kayak tadi, minumlah ya, aturlah pola makan gitu ya. Itu juga kata perintah. Dan disusun secara berurutan atau runtut. Ya, siapa yang mau ngerangkum ciri-ciri teks prosedur? Boleh, Akila. Jadi Miss, teks prosedur itu ada ciri-cirinya. Ya. Cirinya adalah memiliki tujuan, berisi langkah-langkah yang jelas, menggunakan kata perintah, dan disusun secara runtut atau berurutan. Good job, Akila. Tepuk tangan boleh buat Akila. Good. Ternyata gampang banget kan buat teks prosedur. Tinggal kalian lihat ciri-cirinya. Bisa jadi? No, kita harus kenal dulu terhadap tujuannya. Tujuan kenapa ada teks prosedur, ya. Tujuannya, teks prosedur dibuat untuk memudahkan pembaca. Kalau misalnya kita baca langkah-langkah, bener nggak sih teteh-teteh jadi mudah? Nih misalnya, kalau buat Lego ya tadi, karena kalau Lego tuh Miss tahu harus benar-benar ngikutin langkah-langkah kan. Kalau misalnya membuat Lego, tapi kita gak baca, mudah atau tidak? Kalau nggak baca nih, Anin, kalau nggak baca Lego, mudah atau tidak? Tidak ya, jadi tidak mudah, jadi lebih lama. Tapi bisa nggak buat Lego tanpa baca? Bisa-bisa aja, Miss. Tapi
tidak mudah dan tidak efisien. Maka dari itu, teks prosedur ada tujuannya untuk memudahkan pembaca melakukan sesuatu kegiatan atau mencapai tujuan tertentu dengan benar ya. Kadang kita nurutin langkah-langkah tapi kita nggak baca mah kadang nggak benar, betul? Betul. Terus kadang jadi nggak efisien sehingga hasilnya ya bagus sih legonya tapi bukan ini yang aku harapin sih, gitu ya? Ya kan? Jadi tidak sesuai harapan. Jadi apa tadi tujuan teks prosedur tuh? Untuk memudahkan pembacanya, terus agar lebih efisien, betul ya. Agar sehingga hasilnya sesuai harapan, gitu ya. Oke, bagus. Next. Di dalam teks prosedur wajib ada kata perintah atau imperatif. Kata perintah dalam teks prosedur sering banget digunakan kata perintah seperti ambillah, biasanya ada imbuhan di belakangnya ya. Ambillah, terus tuangkanlah, panaskan, atau tulislah agar pembaca tahu apa yang harus dilakukan. Kalau nggak ada kata perintah, kira-kira kita bisa nggak ya? Enggak ya, harus ngapain? Bingung. Jadi di teks prosedur itu harus ada kata perintah. Misalnya kalian mau bikin es cendol, terus ya udah nggak ada kata perintahnya, tidak ada masukan, berarti gimanain dong? Nggak tahu ya. Jadi harus ada kata perintahnya bagaimana. Cendolnya harus diapain? Buahnya harus diapain gitu ya. Buahnya apakah harus dipotong atau nggak mungkin kan? Jadi harus ada kata perintah yang jelas gitu ya. Next, di teks prosedur juga wajib ada kata sambung waktu. Setelah langkah pertama, ada langkah selanjutnya. Biasanya ada kata sambungnya seperti kemudian, setelah itu ya. Terus ada selanjutnya, akhirnya gitu ya. Digunakan untuk menunjukkan urutan langkah. Misalnya kalian mau buat omelet, setelah dikocok diapain ya? Kemudian dituangkan gitu ya. Kemudian kalau nggak pakai kata kerja, kemudian digoreng gitu ya. Misalnya. Next. Ada juga di teks prosedur wajib ada kata kerja. Kata kerja menjelaskan tindakan. Tindakannya apa? Kalau tindakannya tidak sesuai dengan prosedurnya, pasti akan bingung. Misalnya, omelet, cara membuat omelet, dipotong. Mungkin nggak kata kerjanya dipotong? Enggak ya, karena tidak sesuai. Yang sesuai apa kata kerjanya kalau untuk bikin omelet? Kocoklah telur, seperti itu ya. Aduklah telur atau seperti itu. Tidak mungkin kan potonglah telur, mungkin? Enggak ya. Jadi kata kerjanya wajib sesuai atau tidak sih kalau di teks prosedur? Wajib sesuai ya. Jadi kalian harus kira-kira apa sih kata kerja yang cocok untuk ini gitu ya. Kira-kira kata kerja apa yang cocok untuk membuat teks prosedur langkah-langkah sesuatu. Gitu ya. Bisa ya, insya Allah ya. Next. Di teks prosedur itu biasanya ada nomor atau poin-poinnya. Ada apa? Ya, 1. Apa dulu yang harus dilakukan? 2. Apa? Gitu ya. Biasanya kalau agar lebih jelas, ada poin-poinnya. Sampai sini? Paham? Ada yang mau bertanya? Tidak. Paham ya? Insya Allah bisa ya? Bikin? Bisa. Next. Ada kata keterangan. Keterangannya bagaimana? Memberikan informasi tambahan. Seperti waktu, tempat, atau cara melakukan sesuatu. Contohnya, aduklah telur secara perlahan. Ya, keterangannya apa?
secara perlahan. Aduklah telur. Weng. Jadi apa? Jadi whipped cream. Ya. Contohnya juga keterangannya di atas meja. Bingung kadang ya, harus di mana ini gitu. Hingga mendidih gitu ya. Kalau membuat agar-agar biasanya harus mendidih kah, harus setengah mendidih kah, atau bagaimana? Apalagi kalau cara membuat kue-kue biasanya harus benar-benar mengikuti langkah-langkah. Harus diperhatikan kata-kata keterangan. Nah, jadi kata keterangan perlu atau tidak? Penting atau tidak? Penting ya. Sampai sini masih semangat? Apa harus tepuk fokus? Masih semangat? Masih fokus? Masih. Masih senyum? Masih ya, masih harus semangat ya. Next. Oke, di sini ada 2 gambar. Ya, ada 2 gambar. Dua-duanya temanya tentang dua-duanya tentang kesehatan ya. Yang satu tips makan sehat. Yang dua ayo makan sehat. Kira-kira mana nih yang teks prosedur? Yang mana? Oke. Yang tips makan sehat. Kalau yang ayo makan sehat itu apa ya? Kalimat ajakan. Kalau kalimat ajakan berarti iklan ya. Kalau ini teks prosedur means kalau ini iklan ya. Bisa bedainnya? Bisa ya, karena terlihat jelas ada langkah-langkahnya. Betul? Tuh, next. Sekarang nih, langkah-langkah membuat teks prosedur. Langkah-langkah membuat teks prosedur. Yang pertama, kalau mau buat teks prosedur, harus menemukan dulu tujuannya. Kita mau bikin teks prosedur tentang apa? Ya, kalian harus tentuin dulu kelompok misalnya. Yuk kita tentuin teks prosedurnya mau tentang cara menggunakan vacuum cleaner misalnya gitu ya. Cara membuat es buah gitu. Cara menjaga kesehatan tubuh, contohnya seperti itu ya. Jadi kalian harus nentuin dulu dengan jelas tujuannya apa. Sampai sini? Enggak bingung? Enggak, good. Nomor 2. Siapkan bahan dan alat. Miss, kalau misalnya pola hidup sehat kan enggak ada bahan dan alat ya. Berarti gimana, Miss? Wajib ada langkah-langkahnya. Kalau bahan-bahan dan alat biasanya hanya diperuntukkan untuk apa? Masak ya, biasanya ibu-ibu yang suka masak ya. Terus 3, tuliskan langkah-langkahnya secara berurutan. Gunakan kata perintah. Gimana langkah awalnya? Pertama, menyiapkan dulu panci, misalnya gitu ya langkahnya. Menyiapkan dulu telur atau gitu. Kemudian baru ada kata keterangan, kata sambung. Kemudian seperti itu. Yang keempat, ada kata penghubungnya. Misalnya, urutannya. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Kemudian. Dan selanjutnya lalu terakhir. Sampai sini masih ada yang bingung? Enggak ya. Kita boleh tepuk fokus dulu biar fokus semuanya. Biar segar. Oke. Ingat tepuknya. Oke. Tepuk fokus. Fokus, ayo fokus, ayo fokus. Siap belajar, siap belajar, siap belajar. Harus selalu fokus, fokus, terus fokus lagi. Ayo kawan. Udah? Makin fokus? Makin fokus ya. Next. Let's time to practice. Waktunya berlatih. Berlatihnya kita menggunakan wheels of name. Yang tadi benar ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke, giliran Miss yang akan bertanya ya. Kita ke wheel of names. Miss udah menyiapkan nama-nama di sini. Nanti yang bisa menjawab boleh dapat reward dari Miss, yaitu medali.
kamu luar biasa. Kalau medalinya makin banyak juga nanti dikasih rewardnya. Oke? Oke, ya. Wait. Oke, kita ke wheels of name. Kita spin ya, nggak usah deg-degan. Insya Allah semuanya pasti bisa. Miss yakin semuanya bisa ya. Oke. Are you ready? Ready. Oke, Miss sambil ini dulu teh. Oke, boleh ada yang bantu Miss satu orang? Boleh. Boleh diklik. 1, 2, 3. Oke, siapakah? Kanza, Nesa, Gina. Kanza? Kanza? Oke. Kanza, kita lihat ya soalnya. Siap Kanza? Siap. Oke. Neng, boleh bantu lagi? 1, 2, 3, start. Oke, Kansa boleh pilih nomor berapa? 3. Oke, Kansa boleh dibaca? Biasa digunakan dalam teks prosedur adalah kemudian selanjutnya Oke, betul? Betul, gejal. Tepuk tangan buat Kansa. Tuh, berarti udah bisa ya. Next, kita ke wheels of name lagi ya. Sebentar teh. Ini Kansa kita remove. Biar nggak kepilih lagi. Next. Spin. Ya, siapakah? Darin. Congratulations, Darin. Oh iya, tadi Kansa belum Miss kasih reward. Kansa, boleh ambil rewardnya. Oke, Darin, where are you? Oke, Darin, silakan pilih nomornya Darin. Nomor 1. Darin pilih nomor 1. Oke. manakah yang termasuk ciri tes prosedur? Yang mana Darin? C kata Darin. Good, Darin, congratulations. Darin boleh dapat medali. Good job, Darin. Next. Iya, Raya. Where is Raya? Oke, Raya. Silakan pertanyaan terakhir. A. Manakah gambar yang di bawah ini yang termasuk teks prosedur? Yang A. Oke, good job. Siapa tadi? Raya. Raya dapat medali. Gampang ya? Ternyata belajar teks prosedur gampang banget, Miss. Oke, nanti yang dapat medali boleh tukar hadiah sama Miss ya. Oke? Mau wheels of name lagi? Pertanyaan dari Miss? Boleh. Oke. Kita remove Raya atau masukin aja? Remove aja ya. Klik.
Oke. Dinar, Emira. Oke. Emira, apa saja kata yang harus ada di teks prosedur? Boleh jawabnya satu, boleh dua, boleh tiga. Harus ada kata perintah atau kata imperatif. Terus yang kedua harus ada atau yang lain mau bantu jawab? Harus ada kata sambung waktu seperti kemudian, terus selanjutnya, terus akhirnya. Bisa ya. Boleh Dinar, Emira boleh dapat medali juga. Next. Oke, udah ya? Cukup ya latihannya? Cukup. Next, kita lanjutkan kembali. Berarti ini menguji bahwa, ternyata 7A sudah paham tentang teks prosedur. Apa aja yang harus ada di teks prosedur, gitu ya. Selanjutnya, ini sudah waktunya membuat teks prosedur. Miss akan kasih waktu sekitar 20 menit ya. Kalian bisa membuat teks prosedur sesuai dengan kelompoknya. Kelompok akan dipilih sesuai dengan minat tema. Nah, di sini Miss ada punya 3 tema. Berapa? 3 tema. Yang pertama ada penggunaan vakum cleaner. Yang kedua ada tata cara membuat es buah. Jadi, Miss aku mau kayaknya minatnya mau ke cara membuat es buah gitu ya. Terus yang ketiga nanti ada teks prosedur yang isinya tentang menjaga pola hidup sehat. Kelompok 1, kelompok 2 ya. Tadi kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kelompok 1 minatnya mau ke teks prosedur yang mana? Vakum cleaner. Cara menggunakan vakum cleaner. Boleh. Kelompok 2 cara membuat es buah. Kelompok 3 cara membuat es buah juga, Miss. Kelompok 4 mau pola hidup sehat. Kelompok 5 pola hidup sehat juga ya. Oke, nanti akan Miss kasih LKPD-nya ya. Pertama, di sini Miss mau menerangkan dulu apa aja yang akan dinilai di dalam kelompok. Yang pertama, ada penilaian kelompok, teks prosedurnya, isi dan judulnya apakah sesuai. Misalnya tadi kelompok 1 ingin cara menggunakan vakum cleaner, maka sesuai tidak judulnya dengan isinya, langkah-langkahnya. Apakah nanti ada cara penggunaan vakum cleanernya atau mungkin tidak gitu ya, kita lihat ya. Selanjutnya ada penggunaan bahasanya. Harus ada tujuan dan bahan-bahan atau langkah-langkahnya. Kira-kira misalnya cara penggunaan vakum cleaner itu ada bahan-bahannya enggak ya kira-kira? Taunya ada, ternyata baut Miss. Bahannya harus membuka sesuatu seperti itu ya. Kalau pola hidup sehat, kira-kira ada nggak ya bahannya? Paling hanya langkah-langkahnya saja. Itu tidak apa-apa. Tidak ada alat dan bahan, tidak apa-apa. It's okay. Selanjutnya, ada langkah yang jelas, berurutan. Ya. Lalu visualnya bagaimana? Visualnya tertata rapihkah? Atau apa namanya? Menarik ya. Karena ada gambar-gambar pendukung. Di sini Miss juga ada contohnya. Miss, contohnya apa ini? Cara mencuci tangan. Di sini ada langkah-langkah yang sesuai urutan, betul? Nah, ada gambarnya juga, betul? Rapih juga enggak? Rapih juga jelas ya kelihatannya ya.
1. Basahi tangan dengan air bersih. Ya, ini jelas langkahnya. 2. Bagaimana lagi setelah itu? Gunakan sabun secukupnya. Kemudian di sini harus ya. Kemudian gosok kedua telapak tangan. Setelahnya gosokkan ke sela jari jari. Kelima, bilas tangan dengan air bersih. Keenam, keringkan dengan lap. Gitu ya. Cara mencuci tangan yang benar. Ini contohnya. Kalian buat nanti langkah-langkahnya boleh sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Oke? Siap? Are you ready? Siap. Next, di sini juga Miss akan menilai individunya. Nanti Miss lihat. Aktif gak ya di kelompoknya? Aktif gak ya tadi bertanya atau berpendapat di kelompoknya maupun selama kegiatan belajar? Yang kedua, bisa nggak ya kalian berkolaborasi? Berkolaborasi itu apa? Bekerja? Mampu nggak ya bekerja sama tim? Atau saling menghormati nggak? Jadi kalau ada temennya yang, aku nggak bisa nih, gimana? Nggak mau, kamu nggak mau bantu? Kan ini kerjanya. Nah, itu juga harus akan dinilai ya. Lalu ada kontribusinya. Kalian memberikan ide, kayaknya ini kalimatnya seperti ini deh. Kayaknya ini harus seperti ini deh, gitu ya. Nanti itu juga akan dinilai. Sampai sini, paham? Paham, insya Allah ya. Oke. Waktunya kita pengerjaan LKPD. Miss akan menyediakan LKPD-nya di sini ya. Kelompok. Kalian bawa guntingnya? Boleh disediain dulu gunting, lem, Miss minjam meja ini dulu ya. Yang mau ngambil boleh ke depan yang paling rapi ya, Miss tunjuk. Nanti Miss aku boleh pakai ini, pakai stabilo, dan yang lain boleh dipinjam ya. Setiap kelompok akan membuat di karton ya, sama ukurannya sama Miss. Kartonnya kalian boleh bebas milih warnanya apa ya. Yang ke depan boleh leadernya aja ya, agar rapi. Oke. Yang pertama kita langsung aja ya ke kelompok 1. Kelompok 1 boleh diambil kartonnya mau warna apa? Warna hitam. Di sini ada spidol warna putih, tapi gak tahu ya bisa atau enggak. LKPD-nya tadi cara menghisap, cara penggunaan vacuum cleaner. Berarti yang ini ya, pakai ini ya. Nanti ditulis sama tas. Ini bisa dipakai stikernya dan yang lain-lain. Mau ngambil apa lagi boleh? Sticky note atau oke. Sticky note-nya nanti yang lain boleh ambil juga ya. Next, kelompok 2 boleh mau karton warna hitam juga. Cara membuat es buah. Yang es buah yang ini. Udah ya. Ini mau diambil? Boleh. Next, kelompok 3. Mau karton warna hitam. Hitam. Habis ya hitam ya. Tadi cara membuat es buah ya. Ini. Itu apa? Cara es buah. Ya, ada 2. Ini LKPD-nya. Kelompok 4 boleh maju. Itu menjaga kesehatan. Yep. Mau biru.
Cara Pola hidup sehat. pola hidup sehat yang ini. Dua. Ya, 2. Ini cuma 1. Tadi yang kayak gini ada di kelompok ini. Oh, oke. Wait, kelompok 1 sebentar ya. Kelompok 1 sepertinya LKPD-nya stikernya kebalik. Coba lihat. Oh iya, buah nih. Vacuum cleaner. Vacuum kan? Yang itunya apa? Oh, sini kan. Gak apa-apa. It's okay. Ini ya. 1 kelompok dapat 2. Yang itu salah, sayang. Nah. Ini punya Miss ya? Oke. Next. Ada kelompok 4. 4 udah. Cara pola hidup sehat. Coba lihat 2-nya. 1-nya yang mana aja? Itu dan itu. Good. Oke, mau yang mana ini boleh pilih. Mau yang ini. Itu mah pasti. Ininya. Bingung. Kartonnya sayang yang mana? Yang pink pasti. It's okay ya. Udah cukup? Oke, silakan dikerjakan. Miss sambil nilai ya. Miss sambil nilai per kelompoknya bagaimana Miss amati. Ada yang perlu bantuan? Bingung? Sebentar ya. Di video ini ya. Oke. Silakan dibagi-bagi tugasnya apa. Ada yang nulis? Bisa. Kalau tadi itu ikutin ya. Nah, itu ya. Gak bingung kan? Coba lihat dulu itu. Ya. Nah, ini kan yang dinomorin aja kalau bingung ya. 1, 2. Boleh disingkat-singkat biar gak terlalu lama ya. Oke. Waktunya 20 menit ya. 20 menit dari sekarang. Sambil Miss nilai juga bagaimana keaktifan kalian, kolaborasi kalian. Udah ada dibagi tugas-tugasnya? Ini ada yang perlu highlighter? Nanti. Mau? Nanti aja. Yang mau boleh langsung ambil di sini ya. Semuanya bawa double tipnya, lemnya.
Biar pengerjaannya cepat, semua anggota kelompok harus bekerja sama ya. Udah selesai nih. Nah, wih, bagus. Yang mau yang kartonnya hitam, di sini ada spidol warna putih ya. Ada spidol warna putih, ada sticky note di kelompok Taski, boleh langsung dipinjam. Oke, Mi sambil nilai dulu juga. Oke, waktunya 15 menit. 5 menit sudah berlalu. Ada yang nulis, ada yang motong biar cepat. Bisa. Ada yang nulis juga biar cepat langkah-langkahnya. Soalnya itu yang agak lama. Nah, langkah-langkahnya bisa di sini aja, di sini gitu ya. Ada yang nulis langkah-langkahnya juga biar cepat. Baik. Oke, kerja sama yang baik, ada yang nulis, ada yang itu ya biar cepat. Bagus. Bagus, ada yang langsung nulis langkah-langkah biar cepat. Boleh, boleh disingkat-singkat juga, biar nggak terlalu panjang. Nah, langsung ada yang motong, nulis biar cepat karena waktunya terbatas. 10 menit lagi. Singkat-singkat aja asal jelas.
Ya, udah harus motong-motong tempel, potong tempel. Biar cepet mau pakai spidol putih aja judulnya boleh. Ya. Ya, ada. Udah spidolnya. Nih, biar cepet. Ayo. Hebat nih. Kebingung kan? Nah, betul, bagus. Ada itunya. Langsung ditempel-tempel aja. Kalau ada yang perlu spidol? Spidol ada yang perlu? Spidol? Ada yang perlu? Spidol warna-warni? Oh, ada ya, ini banyak. Yuk, waktunya 7 menit lagi. Mau dipotong, di apa namanya? Di hias juga boleh. Karena sudah nggak cukup. Ini udah sampai sini. Gak ada kuncinya, ini pakai kuncinya. Kalau kelamaan, singkat-singkat aja ya. Ini udah selesai. Bagus. Cute. Misalnya ini apa tentang pola hidup sehat. Di sini gambarnya satu. Langsung aja nih pakai spidol. Nggak apa-apa nggak ini juga. Nanti boleh diperbaiki. Ini kasih lagi. Nah gitu, terus hias pakai itu. Nah, Mau itu. boleh kalau lama ininya dipotong, masukin ke sini. Potong hias pakai ini. Kita biar cepat. 7 menit lagi.
Boleh kalau terlalu lama yang itunya ditempel di sini langsung. Jadi bisa langsung hias. Ini bisa dirapihin. Apa-apa di sini aja. Ini. Tempel. Jangan dulu lama. Boleh gitu ya ditempel. Gituin aja. Ya, gitu ya. Angka-angkanya ditempel. Langsung tempel. Angkanya gunting. Tempel. Ayo waktu ya. Nah, sedikit. Kalau ini hiasnya. Nah, yuk, udah harus ditempel. Mulai menempel. Lima menit lagi. Ini kalian udah mau jadi. Kapan tinggal tempel saja. Gimana aja ya. Belumnya selesai. Ya, gimana aja. 2 menit lagi. Ya, gimana aja tuh? Enggak ada lem. Lem kertas.
Oh iya, workout itu buat yang ini sih. Coba ya workout itu. Dah. Oke. Waktunya habis. Silakan yang tinggal nempel-nempel boleh langsung sambil nempel-nempel dulu. Sudah ada yang siap? Oke, cukup itu cukup. Ya udah ya. Thank you. Silakan semuanya dihentikan dulu kegiatannya. Waktunya sudah habis. Silakan sit down, please. Ini sudah ada yang jadi ini kelompok 4. Kelompok 4 boleh maju ke depan semuanya. Nanti kelompok lain silakan menanggapi ya. Boleh dipegang. Wait. Boleh dipegang. Oke, tadi ada Miss ininya tentang apa? Sebentar ya. Presentasinya judulnya apa? Langkah-langkahnya bagaimana? Ya. Siap. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang langkah-langkah pola hidup sehat. Pola hidup sehat dapat diterapkan dengan 4 cara, yaitu menjaga pola makan, rutin berolahraga, tidur yang cukup, mengelola stres. Selain itu, kita harus menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan mengkonsumsi alkohol. Juga harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Pola makan dan minum. Makan makanan bergizi, konsumsi makanan seimbang, perbanyak sayur dan buah, sekitar 400 gram atau 5 porsi per hari, serta kurangi gula berlebih. Minum air putih cukup. Pastikan tubuh terhidrasi dengan meminum air putih yang cukup sepanjang hari untuk membantu mengeluarkan racun dari tubuh. Aktivitas fisik dan istirahat. Berolahraga rutin. Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari atau 150 menit per minggu. Berlari, berenang, atau jalan kaki adalah beberapa pilihan olahraga. Yang kedua, tidur yang cukup. Istirahat yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Sangat penting agar tubuh dapat pulih dan berfungsi optimal. Kebiasaan dan kesehatan mental.
Hindari kebiasaan buruk, berhenti merokok dan batasi konsumsi alkohol. Kelola stres, cara untuk mengelola stres seperti dengan relaksasi atau melakukan hobi yang disukai. Jaga kebersihan. Terapkan kebiasaan hidup bersih, baik untuk diri sendiri maupun lingkungan, untuk mencegah penyakit. 4. Pemeriksaan kesehatan. Periksa kesehatan secara rutin, lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mengetahui kondisi tubuh dan mendeteksi masalah sejak dini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini dulu. Boleh ada kelompok yang menanggapi ya. Dari kelompok 3 aja. Kelompok 5 aja ya. Kelompok 5 silakan yang mau menanggapi siapa. Diberhenti dulu saya. Udah nggak apa-apa, nanti aja diterusin ya. Kelompok 5 silakan menanggapi. Positif, negatif, bebas. Tadi gimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya jelas. Langkah-langkahnya bagaimana? Jelas. Jelas. Langkah-langkahnya jelas. Diperhatikan juga visualisasinya. Bagus. Visualisasinya gimana? Bagus. Bagus. Rapi. Sudah rapi. Sudah rapi. Langkah-langkahnya sesuai dengan judul. Sesuai. Oke. Big applause for kelompok 4. Oke, thank you. Oke, silakan direfleksikan kembali. Yang belum selesai boleh kita dilanjutkan lain waktu ya. Karena waktunya sudah habis ya. Silakan, tidak ada kegiatan lagi. Kegiatan LKPD-nya. Silakan, sudah selesai. Kita lanjut. Tadi sudah presentasi dan tanggapan. Next. Bagaimana? Apa aja tantangannya? Mengerjakan LKPD? Gimana? Kecepatannya ya. Harus cepat mengerjakannya. Apa yang membuat seru nih dari LKPD-nya? Menghiasnya. Senang menghiasnya? Senang ya, teteh-teteh mah suka ada yang tap-tap lucu gitu ya. Suka. Terus, hal penting apa sih yang kalian pelajari setelah mempelajari teks prosedur? Siapa yang mau jawab? Kita refleksi dulu bareng-bareng. Hal penting apa yang kalian pelajari setelah mempelajari dan mempresentasikan dan mengamati kelompok lain? Oke, Taski. Bisa menyusun langkah-langkah. Taski, ternyata teks prosedur itu penting atau enggak sih? Penting banget. Karena kalau enggak sesuai urutannya pasti akan tidak sesuai dengan harapan. Betul ya? Oke. Kita sama-sama kesimpulan. Kesimpulan boleh sama Azmi. Gimana Azmi? Nih, boleh. Kesimpulannya kita hari ini sudah belajar teks prosedur. Kata teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan dan harus menggunakan kata perintah, kata sambung waktu, kata kerja, nomor atau poin, dan kata keterangan. Oke, big applause for Azmi. Thank you, Azmi. Next, kesimpulannya betul kata Azmi ya. Next, silahkan kumpulkan hasil karyamu. Nanti Miss akan nilai. Setelah ini boleh dikumpulkan ya. Yang belum selesai boleh nanti dilanjutkan kembali di lain waktu. Setelah itu dikumpulkan ke Miss. Next. Benar ya kata Azmi, teks prosedur itu berisi tentang langkah-langkah. Terus harus isi dan judul harus sesuai, betul? Betul. Ciri-ciri teks prosedur ada kata apa aja?
kata perintah, kata sambung waktu, dan keterangan. Next, kata apa aja sih yang ada di teks prosedur? Tadi udah ya. Oh, kalau ciri-ciri teks prosedur memiliki kata perintah, betul ya, sama kayak tadi. So, how do you feel setelah mempelajari teks prosedur? Rame, seru, alhamdulillah sangat bermanfaat bukan? Ya, tidak ada yang tidak bermakna sesuai dengan Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Oke. Next, kita akan mempelajari apa yang selanjutnya. Kita akan membuat teks prosedur menggunakan media digital. Kira-kira apa media digitalnya ya? Handphone, di Canva bisa ya. Nanti next pertemuan kita akan membuat teks prosedur digital. Sekarang sudah membuat teks prosedur yang manualnya, nanti kita membuat di media digital. Oke. Berakhirnya pertemuan kali ini, kita tutup dulu dengan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Thank you, kalian udah hebat, udah langsung kerja. Oke.